Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zulfahrianto Abu Bakar. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati, tetapi secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatukan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subject matter. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendekatan merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu subjek. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, diwajibkan memiliki seperangkat kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan akhlak, kedewasaan, dan kewibawaan yang dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru terhadap penguasaan materi pelajaran yang diampuhnya. Dan yang ketiga, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berhubungan dengan cara atau metodologi bagaimana guru atau dosen itu mengajar. Nah, teman-teman, pada pendekatan dalam manajemen kelas ini dibagi menjadi 6 pendekatan, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas mengenai 2 pendekatan dulu, yaitu pendekatan otoriter dan pendekatan intimidasi. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan secara langsung dengan peserta didik. Pendekatan otoriter merupakan pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin bila timbul masalah-masalah yang merusak kedisiplinan dan ketertiban kelas. Ada 3 cara yang diterapkan dalam pendekatan otoriter ini, yaitu yang pertama, perintah dan larangan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Seorang guru dalam melaksanakan perintah dan larangan bersikap reaktif, namun jangkauannya hanya terbatas pada masalah-masalah yang timbul sewaktu-waktu saja. Kemudian cara yang kedua yaitu penekanan dan penguasaan. Penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan pada diri guru, banyak memerintah, menyuruh, bahkan mengomeli. Bila dalam menghadapi masalah pengelolaan kelas menggunakan pendekatan penekanan dan penguasaan ini, maka memungkinkan siswa untuk diam, tertib karena takut, dan tertekan hatinya. Meskipun demikian, pendekatan ini kurang tepat karena kurang toleransi dan kurang bijaksana. Kemudian cara yang ketiga yaitu penghukuman dan pengancaman. Penghukuman muncul dalam berbagai tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan, bahkan pengusiran. Memaksa siswa untuk meminta maaf kepada seseorang di hadapan siswa lain. Memaksa dengan tuntutan tertentu atau dengan ancaman-ancaman lain. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang kurang tepat karena sifat otoriter itu kurang manusiawi. Adapun beberapa kelebihan jika diterapkannya pendekatan otoriter ini, yaitu menegakkan dan menetapkan peraturan, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan, menggunakan teguran, menggunakan pengendalian dengan mendekati, menggunakan pemisahan dan pengecualian. Sebaliknya ada juga kelemahan dari pendekatan otoriter ini. Yang pertama, umumnya guru yang menganut
pendekatan otoriter ini menganggap apa yang ia katakan dan ajarkan adalah benar. Yang kedua, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide atau buah pikirannya. Yang ketiga, siswa dikekang dalam mengembangkan sifat dan potensi kreatif, kritis, dinamis, dan potensi yang tersedia di dalam dirinya. Nah, itulah pendekatan otoriter. Sekarang kita lanjut ke pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang menganggap atau memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peranan guru adalah memaksa peserta didik untuk berlaku sesuai dengan perintah guru. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang keras, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Adapun kelebihan-kelebihan jika diterapkannya pendekatan intimidasi, yaitu memberikan efek jera kepada peserta didik agar tidak mengulangi perbuatan buruk mereka lagi, dan juga sebagai proses untuk mengontrol perilaku peserta didik. Sebaliknya untuk kelemahannya, yang pertama hanya sebagai pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalah, bukan inti masalah. Yang kedua, tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai pendekatan dalam manajemen kelas, pendekatan otoriter, dan pendekatan intimidasi dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Zulfahrianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.